Ya, Pak. karena Ternyata iya dia kan udah habis masa kalau pro-nya, Pak. Mau lagi diperpanjang ini, Pak. 30 menit ya empat yang puluh free-nya. lima Pak. Oh, 45 ya. Iya, Pak. Sebentar ya. Kan enaknya pakai Zoom kan ya. Kalau Zoom kan panjang kan Iya, gratisnya. Pak. Oke deh. Ini kita lanjut ya. Ini udah kelihatan layarnya. Sudah, sudah. Udah, Udah, Kak. Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi jadi kalau secara apa namanya? Secara urutan kejadian, jadi ini bukan kita paksa supaya dia tersusun seperti ini, tapi dari urutan kejadian pun bermakna jadi tepat jadinya, nggak melompat kejadiannya. Contoh gini, sebagian asisten tidak bekerja di dapur apabila ibu tidak memasak gado-gado hari ini. Kondisi tersebut terjadi, berarti itu adalah kata ganti dari pernyataan ibu tidak memasak gado-gado hari ini apabila ibu tidak mendapat sayuran hijau di pasar. Nah, kan jadi tepat jadinya urutan kejadiannya. Jadi apabila ibu tidak mendapat sayuran hijau di pasar, berarti yang terjadi duluan kan apa? Ibu tidak bisa masak gado-gado ya. Bukan asisten tidak bekerja, tidak bisa bekerja di dapur, gitu kan? Nah, jadi kalau nggak ada eh, sayuran di apa sayuran ibu tidak mendapat sayuran di pasar ya yang terjadi itu ya ibu tidak bisa memasak gado-gado kan gitu. Nah, baru ada asisten yang membantu kan gitu ya. Kalau ibu memasak gado-gado baru itu dibantuin sama asisten. Ini kejadian yang ketiga kalau kita balik urutannya. Paham ya maksudnya ya? Paham nggak maksudnya kira-kira? Nah, jadi dari urutan kejadiannya ini seperti inilah yang benarnya. Ini. Ya. Jadi sebagian negasi P, asisten tidak bekerja di dapur apabila ibu tidak memasak gado-gado hari ini. Kondisi tersebut terjadi, yaitu menyatakan ibu tidak memasak gado-gado hari ini apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar. Kita coretlah negasi Q, yaitu yang ibu tidak memasak gado-gado hari ini. Kesimpulannya adalah sebagian negasi P. Nah, jadi sebagian asisten tidak bekerja di dapur apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar. Nah, jadi itu kesimpulannya, ya. Itulah kesimpulannya. Berarti kesimpulannya itu pasti diawali kata sebagian. Nih, yang dua ini, ya. Tapi perhatikan yang baik-baik, ya. Jadi sebagian P langsung ke R, ini negasi R. Nah, ini negasi Q, ini negasi P. Berarti negasi R tidak mendapatkan sayuran. Berarti yang mana jawabannya? Jawabannya, Kak. Iya, yang E. Ya, itulah dia jawabannya ya. Nah, jadi ini 2024. 2023 ini benar-benar enggak dibalik. Jadi langsung sebagian diawali dari kata sebagian ya. Mungkin di pertemuan berikut kalau ada pertemuan lagi ini saya bahas 2023 untuk membandingkan. Jadi perbedaan 2023 2024 ini hanya susunannya, artinya penggunaan kopula ini nih. Ya, penggunaan kopula. Hati-hati penggunaan kopula, ya. Arti dari ini P jika P maka Q ini. Jika P maka Q. Nah, ini artinya gini. Yang pertama bisa dibacanya jika P maka Q. Nah, nggak boleh asal dibalik-balik. Kalau eh, ini nggak sama artinya dengan jika Q maka P. Nggak sama. Ini dia converse-nya. Nah, ini bentuk converse. Tapi kalau dia maka Q jika P sama. Nah, maka Q, jika P. Nah, ini baru sama semuanya. Ini artinya yang ini. Nah, jika P maka Q sama artinya dengan maka Q jika P. Jangan dibalik gitu ya. Ini. Atau ini kata maka ini sering nggak dipakai, tapi kata jika jangan. Gitu ya. Atau bisa juga nanti apabila P maka Q. Nah, itu penggunaan kata apabila. Ya, ini apabila P maka Q. Ini apabila P maka Q. Nah, ya. Ini yang sama itu artinya ini tidak sama dengan apabila Q maka P. Beda.
tapi sama dengan maka ki, koma apabila P. Nah, ya, apabila P ini yang sama. Gitu ya. Jadi cara penggunaan kopula, susunan kopuler ke pernyataannya itu eh, tidak asal disusun. Ini beda susunan, beda makna. Ini namanya converse, beda artinya itu ya. Ini implikasi, ini bentuk bentuk jika maka juga, converse, inverse, kontraposisi ya, gitu. Jadi dalam membalik itu tidak asal dibalik. Kalau dibalik udah beda apanya. Itu bentuk lain implikasi namanya nanti. Ada tiga ya, converse, inverse, kontraposisi ya. Sama-sama menggunakan jika maka, makanya disebut eh, bentuk lain implikasi. Nah, jadi yang sama dengan implikasi itu adalah kontraposisi ya. Oke, nanti kita bahaskan ya untuk dasar teorinya. Nah, atau di sini boleh ini bentuk lain implikasi sedikit ya. Ini bentuk lain implikasi. Ini implikasi itu eh, jika maka ya. Ini bentuk lain implikasi jika P maka Q. Nah, ada tiga ini. Yang pertama eh, converse. Ini converse. Converse ini didefinisikan kebalikan implikasi. Nah, ya, kebalikan implikasi. Gitu ya. Nah, berarti contohnya apa? Kalau implikasinya jika P maka Q, maka converse-nya jika Q maka P. Beda arti ini. Jika saya lapar, saya makan. Nah, kemudian dibalik. Jika saya makan, saya lapar. Nah, itu converse. Beda makna ya. Kenapa beda makna? Itu dibuktikan dengan tabel kebenaran. Jadi yang sama dengan converse adalah inverse. Ini secara pembuktian tabel kebenaran. Ya, itu nanti bisa kita buktikan dengan tabel kebenaran. Ya. Ini inverse itu adalah kebalikan bentuk negasi. Nih, bentuk negasi implikasi. Ini inverse. Nih, bentuk negasi dari implikasi. Bentuk negasi implikasi yang atas. Berarti kalau implikasinya tadi jika P maka Q, maka inverse-nya adalah negasi P maka negasi Q. Ini pun artinya beda. Jika P maka Q beda artinya dengan negasi P maka negasi Q. Yang sama artinya dengan jika P maka Q adalah kontraposisi. Ini namanya bentar, mana catatan? Nah, ini kontraposisi ini. Kontraposisi ini adalah kebalikan implikasi, kemudian setiap pernyataan dinegasi. Ini. Bentar ya. Halo, udah mulai lagi tadi dari tadi udah masuk lagi. Masuk ulang. Iya, iya. Yang link yang lama, link yang sama. Enggak bisa. Link yang sama bisa masuk lagi nih. Iya, iya. Udah mulai kok dari tadi. Langsung ku coba. Udah. Kontraposisi itu adalah jadi ini banyak ya. Ini nanti ada semuanya ada di UTBK 2024 digabung dalam satu soal. Nanti kita akan lihat mungkin kita bisa lompat nanti yang ada silogismenya, ada kontraposisinya, ada ekivalensinya. Nah, makanya sebenarnya dasar-dasarnya ini harus ke soal dasar dulu ya. Nih, kontraposisi adalah kebalikan ya, kebalikan implikasi ya. Jadi dibalik dulu implikasi setiap pernyataan dinegasi. Nah, baru dinegasi lagi. Nih. Jadi ini semacam kombinasi converse inverse. Kebalikan implikasi setiap pernyataan dinegasi. Nah, contoh.
Jadi yang mau kita kontraposisikan yang atas ini tetap yang ini, jika P maka Q. Jadi kontraposisi dari jika P maka Q ini adalah dibalik dulu. Negasi Q maka negasi P, baru setiap pernyataan dinegasi. Inilah yang bermakna sama. Nah, ini artinya atau maknanya sama. Ya. Jadi kontraposisi sama dengan implikasi. Ini sama, ini sama artinya. Itu dibuktikan dengan tabel kebenaran ya. Gitu. Kemudian implikasi sama dengan kontraposisi. Jadi semacam ekivalensi. Jadi selain ekivalensi, kita bisa juga menggunakan kontraposisi. Nah, tapi ada nanti perbedaannya ya. Kita lanjut nanti kalau ada ketemu ekivalensi dulu. Oke? Bisa paham ini dulu? Yang ini nanti pasti ada ya. Kita pakai di soal berikut. Ada 3 pernyataan nanti dia di bawah kayaknya. Bisa paham dulu ini? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut yang nomor selanjutnya. Ini dia semua. Ini pernyataan berkuantor atau disebut juga nanti penalaran tidak langsung atau bisa juga sama dengan silogisme disjunktif tadi, kemudian kategoris ya, silogisme kategoris. Ini menggunakan kuantor semua sebagian ya. Ini. Sebentar ya. Halo? Ah, iya. Oh, masih mute, Pak. Oke, halo, tes, tes. Udah kedengeran? Udah, Pak. Yang Kedengar, Kak. Udah. Nanti katanya jam 3 kita ke link baru, udah dikirim semua katanya. Udah dikirim ke grup kali, udah ada, lihat. Coba dilihat. sudah ada ada, di Kak. grup. Udah ada ya? Sudah, Pak. Oke, nanti jam 3 ini berarti saya stop kan? Karena ini kan putaran ini kan per 45 menit. Berarti nanti saya stop sendiri ya. Jam 3 ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Nah, kalau di sini dia ciri daripada pengenalan soal ini kita sebut nanti dengan pernyataan berkuantor. Ini adalah merupakan jenis penalaran tidak langsung. Jadi penalaran tidak langsung dan silogisme itu ada hubungannya, khususnya yang silogisme eh, hipotesis, disjunktif sama kategoris ya. Jadi ada 3 tadi silogisme ya. Ini penalaran tidak langsung ini ya. Penalaran, kalau penalaran ada 2, langsung dan tidak langsung ya. Ini penalaran ada 2, ini langsung dan tidak langsung ya. Ini penalaran langsung dan tidak langsung ini. Nah, penalaran tidak langsung ada 2, itulah dia yang deduktif induktif. Inilah yang kalian, kalau kalian pernah sudah pasti pernah masuk ke website UTBK.
Untuk penalaran umum itu katanya untuk mengasah kemampuan berpikir secara deduktif, secara induktif, inilah dia. Itu pembagian dari penalaran tidak langsung. Kemudian silogisme ada tiga, ya, yaitu kategoris, ya, silogisme kategoris, ya, kemudian kemudian silogisme hipotesis, ya, silogisme hipotesis ini yang menggunakan syarat tadi. Kemudian silogisme satu lagi disjunktif. Nih, disjunktif. Nah, jadi kategoris dan penalaran tidak langsung ini ada hubungannya, ya. Yaitu nanti menggunakan kuantor, ya, kuantor umum, kuantor khusus. Ini pernyataan berkuantor. Ini, ya, ini kita sebutnya pernyataan berkuantor, ya. Pernyataan berkuantor yang menggunakan ada tiga, ya. Ini saya sebutnya tiga aja jenis kuantor, yaitu kuantor umum, ya, kuantor umum, khusus, partikular, umum, universal, ya, ini. Kemudian khusus, partikular, kemudian singular, satu, ini, ya. Kalau dia umum ini menggunakan kata semua. Ini jelas ada. Ini salah satunya, ini semua, ya, kita mengenali sekaligus soalnya. Kemudian ini khusus, ini sebagian, beberapa, ada, itu ada tiga, ya. Ini semua seluruhnya, tak seorang pun, tak satu pun, sebagian, ada, beberapa. Ini yang tiga ini sering digunakan sebagai kata bantu untuk kuantornya, kuantor khusus nih, beberapa, ya. Ini semua. Jadi kalau yang ini kita sebutnya nanti pernyataan berkuantor ada dua bentuk pertama. Pernyataan berkuantor bentuk pertama, nanti yang mana itu yang sama itu bersilang, ya, ini. Jadi pernyataan berkuantor bentuk pertama, ya. Ini pernyataan ini pakai bentuk umum juga, ya. Pernyataan berkuantor bentuk pertama, ya. Ini bentuk pertama, pernyataan satu, yaitu semua A merupakan B. Jadi pernyataan berkuantor kita menggunakan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau dia logika matematika, kita menggunakan huruf P, Q, R, S, T, dan seterusnya. Jadi biar ada perbedaan. Kemudian ini semua. Ini sekarang sebagian, beberapa boleh. Sebagian B merupakan C. Nah, jadi nanti akan kita cocokkan dengan bentuk pernyataannya. Ini bentuk umumnya. Maka kesimpulannya, nah ini juga dicoret yang sama. B. B ini pernyataan yang sama. Bisa dikatakan tengah juga. Nanti kita cek di sana. Maka kesimpulannya ada dua. Kesimpulan ada dua. Yaitu yang pertama, sebagian, pasti diawali kata sebagian ini. Ya, sebagian A merupakan C. Nah, jadi lompat A ke C. Jadi mirip silogisme, tapi bukan silogisme karena tidak ada kopula, adanya kuantor. Nah, ya. Kemudian sebagian A bukan C, bentuk negasi dia. Ini. Sebagian A merupakan C, sebagian A bukan C. Nah, jadi langsung lihat nih. Semua karyawan perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi, ya, memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi. Nah, dari mana? Mulai dari mana A-nya? A-nya mulai dari mana pernyataan B-nya? Lihat aja langsung. B ini berarti berulang. Ini lihat, berulang. Nah, mulai dari situ bisa. Yang berulang itu mulai dari mana? Beberapa karyawan yang memiliki pengalaman. Memiliki pengalaman itu berarti mulai dari sini. Nah, berarti A-nya yang ini, B-nya yang ini, baru kembali B lagi. Setelah B, B-nya berakhir di mana? Teknologi. Nih, jelas kan? Pernyataan pertama kan titiknya itu berakhir di kata teknologi. Baru setelah B, baru C. Paham nggak pembagiannya? Paham nggak pembagiannya? Hah? Halo? Paham kira-kira pembagian pernyataannya? Pak, paham, paham. Paham ya? Nah, jadi langsung kesimpulannya yang dua ini. Nah, jadi nggak mungkin ada dua-duanya, pasti salah satunya. Sebagian A merupakan C, langsung lompat nih. Sebagian A langsung aja lihat semua karyawan. Jadi jangan dimaknai satu-satu ya.
Kalau ini kita maknai satu-satu, kita cocokkan dengan pernyataan lama. Ya, ini 1 menit satu soal. Penalaran umum itu 1 menit satu soal. 30 menit 30 soal. Bahkan 1 menit kurang dari satu soal. Karena ada penalaran kuantitatif. Jadi harus pakai bentuk umum. Harus pakai bentuk umum, rumus. Kalau bisa kita selesaikan dengan rumus. Ya, ada juga nanti dia langsung nggak ada rumus ini kayak gini nih. Ini nggak ada rumus nih. Jadi kalau ada bentuk umum selesaikan dengan bentuk umum langsung aja. Lihat dia sebagian A, berarti sebagian karyawan perusahaan X. Lihat aja mana sebagian karyawan perusahaan X. Ini bisa. Sebagian, nah ini nggak bisa ini. Ya. Nah ini sebagian bukan ini. Hanya sebagian karyawan perusahaan X, bukan ini. Nah yang mungkin yang diawali sebagian A hanya A dan E. Lihat aja langsung diakhiri C. C itu lihat akhirnya yang mengatasi masalah sistem perusahaan. Mampu mengatasi sistem masalah perusahaan lebih baik daripada karyawan lainnya. Kalau ini memiliki pengalaman menjadi salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, jadi ini saya sambil menjelaskan. Ya, kalau udah paham ini tinggal memahami mana A, B, C, D, langsung A ke C. Paham nggak? Nggak nyampe 5 detik kalau udah paham ini. Jadi jangan dibaca satu-satu, dimaknai ya. Paham nggak maksud saya? Ini, tapi boleh nanti pada saat belajar coba jawab secara penalaran. Nah, secara penalaran itu ya kita maknai dia satu-satu. Paham kan maksudnya? Semua karyawan perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi memiliki pengalaman ya menjadi juara dalam bidang teknologi. Titik. Beberapa karyawan yang memiliki pengalaman menjadi juara ini ya. Ah, ini ada yang kurang ketikannya. Ini. Menjadi juara dalam bidang teknologi mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik daripada karyawan lain. Nah, ya. Jadi pernyataan yang sudah terhubung ya jangan dihubungkan lagi. Gitu ya. Jadi perusahaan X semua. Jadi semua perusahaan X itu kalau yang semua itu dia adalah apa? Memiliki pengalaman juara kan gitu ya. Itu semua. Kalau yang sebagian apa? Mampu mengatasi masalah. Maka jawabannya sebagian ya. Sebagian itu berarti sebagian itu menyatakan yang C. Kalau semua tadi menyatakan yang B. Paham nggak pernyataannya? Nah, ini penalaran. Kalau semua itu yang B, semua karyawan. Jadi kalau dia memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi, itu semua karyawan. Nah, itu artinya kan, semua karyawan perusahaan X mengikuti lomba inovasi, memiliki pengalaman kerja dalam bidang teknologi. Tapi yang mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik daripada karyawan lainnya, hanya sebagian atau beberapa. Paham nggak? Ini, beberapa karyawan memiliki yang juara tadi, ya, itu dia hanya sebagian yang mampu mengatasi masalah perusahaan lebih baik dari karyawan lainnya. Ya, maka kesimpulannya adalah apa? Ya sebagian. Ya, karyawan perusahaan kenapa dia sebagian? Karena yang juara tadi kan semua. Ya, yang perusahaan X tadi kan semua ya. Sementara yang sebagian itu adalah mengatasi masalah sistem perusahaan. Ya. Kalau yang A ini dia pernyataannya hanya perusahaan X mampu mengatasi lomba. Nah, ini dia hanya mengulang pernyataan satu. Sebenarnya harus saya buat ini contoh yang sederhana. Ya, tapi kita ini sedang berada di pembahasan soal asli. Nah, itu makanya saya katakan untuk soal yang lebih harus ada ini soal yang lebih sederhana. Kalau soal lama ya, soal lama itu lebih singkat kata-katanya. Semua yang berbunga adalah tanaman. Titik. Ya, itu contohnya ya. Kemudian sebagian tanaman warnanya indah. Nah, ya. Ini contoh sederhananya. Ini dan ini menyangkut menyangkut kebenaran umum, ya. Nah, sebagian tanaman warnanya indah. Nanti kalau kita bahas ini jadi lari pembahasannya. Nah, tapi sebenarnya biar paham harus lebih singkat, ya. Sebagian tanaman warnanya indah. Kesimpulan apa? Sebagian yang berbunga, ya, warnanya indah. Atau bisa juga sebagian yang berbunga
warnanya tidak indah gitu ya. Itu lebih itu soal asli, tapi yang UTBK yang lama itu singkat-singkat dia kata-katanya. Yang terbaru 2023, 2024 pernyataannya itu panjang-panjang. Tapi sama rumusnya, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Bisa paham nggak kira-kira nih? Nanti mungkin di pertemuan berikut kita akan buatkan contoh yang mirip yang lebih singkat. Bisa, kalau ini bisa paham nggak kira-kira? Paham, Pak, Bisa, paham. Pak. Halo? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Paham. Ya, jadi paham ya? Bisa, Pak. Iya. Oke. Nah, apa namanya? Ini mungkin kita masuk dulu ya ke link baru ya. Ini saya stop dulu ya. Ya Pak, masuk calling baru dulu. Oke, saya stop dulu. Ya, Ya, Pak. ya, ya. Oke, silakan masuk ke link baru ya. Masuk ya. Hmm. Hmm. Halo, Halo, halo. ya Fajar. Ini ada Fajar, ada siapa lagi nih? Ada Nadira. Bisa dengar suaranya? Udah? Bisa, Pak. Bisa Pak. Ya, Pak. Oke, saya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut langsung soal berikut. Nah, jadi itu dia yang ada bentuk umumnya itu kita harus selesaikan dengan bentuk umum supaya bisa cepat. Nah, ya. Kalau belum bisa ya inilah butuhnya latihan, ya, gitu. Karena nggak semua juga nanti soal penalaran umum itu bisa diselesaikan dengan bentuk umum. Yang bisa diselesaikan dengan bentuk umum yang tadi, modus tollens, silogisme, ya, kemudian pernyataan berkuantor kayak gini, ya. Nah, yang ada bentuk umumnya. Nah, ada lagi nanti dia bentuknya itu ya penalaran umum kayak gini. Nah, kalau ini diselesaikannya dengan ya konsep penalaran. Ya, nggak ada bentuk umumnya ya, tapi kita harus memiliki suatu tips lah, ya, suatu dasar. Ya, yang sebenarnya ya penalaran itu ya kemampuan yang bisa diolah ya, sama kayak IQ, tapi IQ itu lebih ke ukuran otak ya. Ini kalau dia ke penalaran itu lebih ke intuisi. Jadi menyelesaikan masalah secara umum. Nah, kalau IQ itu lebih ke hitung-hitungan atau eh, lebih ilmiah. Nah, kalau dia intuisi lebih umum, ya. Ini mencakup semua masalah dalam kehidupan. Nah, ketika ada masalah, kita intuisi kita seperti apa cepatnya. Jadi beda-beda, ya. Kemampuan penalaran orang itu beda-beda, sama kayak IQ. Gitu. Ada orang begitu baca soal penalaran pernyataan, oh langsung dapat kesimpulannya. Nah, itu penalarannya, intuisinya tinggi, gitu. Ada orang dikasih soal ilmiah, hitungan misalnya, langsung cepat, IQ-nya tinggi, gitu ya. Nah, kalau yang biasa itu yang perlu diasah. IQ pun bisa ditingkatkan, ya. Kemampuan otak kan bisa ditingkatkan. Nah, ini juga sama. Oke, ini dia modelnya penalaran umum. Penalaran umum, apa namanya? Dia tidak ada bentuk umum, dia hanya berupa bacaan, bacaan atau teks, ya. Ini. Ya, jangan berisik lah. Aku lagi kerja nih. Nah, ini dia penalaran umum, ya. Nih, penalaran umum ini dia berupa teks, gitu ya. Nih, ini dia berupa teks atau bacaan. Ini bacaan singkat, ya. Nih. Nah, jadi ini bisa diselesaikan dengan konsep penalaran. Ya, konsep penalaran ini dia berupa pengalaman lah, pengalaman dalam seringnya kita membahas soal-soal penalaran, ya, soal-soal teks. Tapi penalaran umum beda, teks bahasa Indonesia, PBM beda ya, ada perbedaannya. Gitu.
ya. Ini dengan konsep, ya, menarik kesimpulan dengan konsep, ya. Ini dengan konsep penalaran. Ini menarik kesimpulan, ya, dengan konsep penalaran. Nih. Nah, jadi ada 3, ya. Ada beberapa konsep sebenarnya. Ini dari berdasarkan pengalaman menjawab soal. Yang pertama, perhatikan penggunaan kata. Nah, jadi jawabannya ini nanti semuanya ada benarnya. Yang paling benar yang mana? Perhatikan penggunaan kata pada soal. Perhatikan penggunaan kata. Nih, jangan pernah membuat suatu jawaban itu tidak ada di kata-kata teksnya, walaupun ada benar maknanya secara menyeluruh, secara umum. Nah, sampai pilihan kata pun itu yang membedakan antara jawaban yang tepat dengan yang tidak tepat, walaupun sama-sama bermakna benar, ada benarnya. Ya, perhatikan penggunaan kata pada teks ini atau bacaan. Nah, sampai ke pemilihan kata ini dilihat. Kemudian yang kedua, jangan membuat kesimpulan di luar teks. Nah, ya, karena kalau kita membuat kesimpulan di luar teks walaupun bermakna benar, bisa banyak jawabannya. Jangan membuat kesimpulan, ya. Nih, jangan membuat kesimpulan di luar teks ini, ya, atau bacaan. Kemudian yang ketiga, perhatikan perhatikan ada keterangan waktu nanti. Nih, perhatikan penggunaan keterangan waktu, variabel-variabel. Nih, penggunaan keterangan waktu, ya. Ini berlaku sejak 3 bulan yang lalu, terjadi sejak 3 bulan yang lalu. Berarti 4 bulan yang lalu belum. Nah, gitu ya. Ini perhatikan penggunaan keterangan waktu. Kemudian variabel-variabel bisa simbol atau simbol, ya. Ini variabel-variabel ini pada teks. Nih, misalnya perusahaan X, ya, perpustakaan LB, perumahan L. Jadi itu hanya terjadi ya pada perumahan L, tidak terjadi pada perumahan secara umum. Walaupun itu secara kebenaran umum berlaku. Kita sedang membahas hanya perumahan L, perusahaan X atau novel YL misalnya. Semua rata-rata banyak pakai ini dia, pakai variabel X, Y, ya. Nanti kita lihat contohnya. Ini sekolah ABC. Ini hanya terjadi di sekolah ABC, walaupun ini kebetulan terjadi juga di sekolahmu. Kejadian ini misalnya, ketentuan ini. Tapi kita sedang membahas sekolah ABC. Gitu contohnya, ya. Banyak ini penggunaan variabel, ya. Dan itulah nanti yang bisa membedakan, ya, salah satu yang membedakan jawaban yang paling tepat dengan jawaban yang lainnya. Oke, di sini kita lihat, ya, soalnya. Oke, coba dulu ya biar ada interaksi mungkin menurut kalian apa nih? Ini penalaran umum. Nah, coba sekalian dulu melatih penalarannya. Ini dengan memahami teks. Perhatikan setiap penggunaan kata pada teks ini. Coba masing-masing punya jawaban. Silakan. 1 menit, 2 menit. Nah, biar ada sedikit interaksi. Ayo, silakan. Coba masing-masing punya jawaban. Ini soal asli ya. TBK 2024. Coba silakan. Rafiel, Gadiza, Mauriska, Aulia, tuh sama yang lain. Ya. Dibaca dulu baik-baik. Ini konsepnya. Ini disebut konsep penalaran. Hati-hati penggunaan katanya. Silakan.
Apa kira-kira? Ayo, coba jawaban yang masuk. Salah nggak apa-apa. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Si Jawabannya B. siapa namanya? Fajar, Pak. Ya. Fajar. Fajar, silakan. Jawabannya B, Pak. Apa? Meningkatnya kemampuan usus halus dalam menyerap sari-sari makanan dapat dilakukan dengan mengonsumsi tepung singkong. B, Fajar B, yang lain. Oke. B, Pak. Fajar. Hah? B, Pak. B juga. Oke, yang lain. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Oke. Ada jawaban lain? Saya nanya jawaban lain bukan berarti B salah ya. Supaya semuanya jawab dan latihan. Ada jawaban lain yang masuk? Semuanya B? Ya? Iya. Berarti kalau jawabannya semuanya B dan yang belum jawab ya harus dilatih. Jawabannya adalah yang B. Betul. Ya, jadi kita baca sama-sama ya. Nah, tingginya kadar gluten dalam tubuh seseorang akan menyebabkan penurunan kemampuan usus halus untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, tingginya kadar gluten. Nah, ini tingginya kadar gluten ini menyebabkan apa? Eh, Penurunan kemampuan usus, gitu ya. Ini penurunan kemampuan usus menyerap sari-sari makanan. Nah, apa dia upayanya? Upaya untuk menurunkan kadar gluten tadi, ya. Ini dalam tubuh dilakukan dengan mengkonsumsi makanan non gluten. Nah, misalnya berbahan tepung singkong. Nah, makanan berbahan tepung singkong berarti bukan singkongnya, ya, tapi makanan bahannya tepung singkong. Oke. Nah, hati-hati bukan singkong. Nah, ini bisa jadi pilihan pembeda, ya. Resiko menurunnya kemampuan usus halus untuk menyerap sari-sari makanan akan berkurang. Ini nggak sembuh. Hati-hati, bukan sembuh tapi berkurang. Ya. Jika tingginya kadar gluten dalam tubuh seseorang dapat dicegah. Nah, jadi orang yang rutin mengkonsumsi tepung singkong, ya, berbahan tepung singkong. Makanan berbahan, bahannya tepung singkong, bukan tepung singkongnya. Ya kan? Nah, itu satu. Pasti memiliki usus. Nah, jangan pasti juga. Ini hati-hati. Ini dapat upaya penurunan. Upaya itu bisa berhasil, bisa enggak. Ya, ini yang membuat ini salah. Nah, begitu cara-cara analisisnya ya. Meningkatnya kemampuan usus halus dalam menyerap sari-sari makanan dapat dilakukan dengan mengkonsumsi oh ini tepung singkong ya. Ini berbahan tepung singkong. Oh, berarti bisa juga ini tepung singkong ya. Ini pastinya ini yang menjadi sangat masalah ya. Ini dapat. Nah, dapat ini itu upaya ya. Nah, berarti benar ini bisa tepung singkong berarti ya. Oke. Nah, jadi yang paling fatal di sini pasti jangan. Ini bisa dapat, harus dapat karena dia merupakan upaya ya. Meningkatnya kemampuan usus halus dalam menyerap sari-sari makanan dapat dilakukan. Nah, namanya juga upaya. Nah, yaitu dengan apa? Mengkonsumsi tepung singkong. Oke, saya rasa ini cukup jelas ya. Lanjut. Lanjut dulu di soal berikutnya. Ayo, silakan. Yang nomor 5. Apa ini kira-kira? Ini juga sangat gampang. Ayo, silakan. Biar interaktif. Ini gampang. Ini penalaran umum. Berupa teks. Masih berupa teks. Ini. Nanti yang nomor berapa ini? Yang ada bentuk umumnya. Ya. Nah, ini. Bukan. Nah, ini yang nomor 19. Nah, ini bentuk umum ini. Sampai 3 pernyataan. Ya.
Itu nanti ketemu lagi kita bentuk umum yang gabungan itu ada silogismenya, ada kontraposisinya ya. Kemudian dan itu nggak langsung sekali pernyataan, sekali menyimpulkan, dua kali menyimpulkan. Ya, silakan yang ini ya, masing-masing, silakan. Ini dia pernyataan umum berupa teks. Ayo, 1 menit. Nah, ini waktunya 1 menit. Ya, memang kalau seperti ini mau nggak mau, ya harus baca semua jawabannya. Tidak ada, tapi ini kebiasaan kalau ini. Sama konsepnya tadi. Nah, ada tipsnya. Tetap semuanya ada caranya. Kita butuh jawaban yang benar, bukan sekedar bisa menjawab kan? Tuh, cepat, tepat. Nah, kira-kira gitulah. Ada konsepnya. Perhatikan penggunaan kata per kata dari setiap teksnya. Untuk penggunaan keterangan waktu sama juga ya, sama kayak variabel ini. Tidak semua ada variabelnya juga, tidak semua ada istilah keterangan waktu juga. Tapi secara umum itu dia ya. Ada yang perlu diperhatikan. Variabelnya keterangan waktu, penggunaan kata, pilihan kata yang ada pada teks. Mengurangi, nah, jangan menyembuhkan. Nah, ya, beda. Kalau di soal mengurangi kadar kolesterol, tiba-tiba di jawaban menyembuhkan kadar kolesterol. Kolesterol salah kelas. C Kak jawabannya. Jawabannya yang C, Pak, jawabannya, Pak. C. Yang lain, ayo. Baru 2 yang masuk. Yang lain bisa ya? C Pak. C. Ya, betul. Ya. Jadi jawabannya ini sangat gampang, sangat kelihatan. Ini dia di sini. Belajar tanpa tatap muka setiap hari mengakibatkan siswa jarang beraktivitas fisik. Nah, ini sangat kelihatan dia jawaban yang tepat ini, yang benar. Nah, jadi yang benar itu ya sesuai teks. Nah, ini benar-benar sesuai ini. Ya, sistem pembelajaran dengan teknologi daring dalam jaringan artinya online menyebabkan siswa jarang beraktivitas fisik. Ini baris kedua ya. Belajar tanpa tatap muka daring. Ya di awal tadi bicara daring ini ya. Oke, betul sekali jawabannya adalah C. Nah, kenapa bukan A? Sistem pembelajaran dengan teknologi daring diterapkan ketika siswa tidak memiliki stamina tubuh yang prima. Jangan dibalik-balik ya. Itu. Meskipun mata pelajaran olahraga tetap diadakan di lapangan, banyak siswa tidak memiliki stamina tubuh yang prima karena siswa ini. Jadi tidak memiliki stamina ya karena jarang beraktivitas fisik ya, bukan karena siswanya tidak memiliki stamina atau jadi sistem pembelajaran dengan teknologi daring diterapkan ketika ini jangan kebalik dia ya kan? Ini justru karena daring maka stamina tubuh eh, tidak prima, bukan ketika stamina itu tidak prima makanya dibuat pembelajaran daring, beda makna ya. Itu sangat jelas ya perbedaannya. Itu contohnya ya yang A, kita analisis yang salah satu. Oke, lanjut yang berikutnya, penggunaan alat pendingin ruangan. Nah, ini apa kira-kira yang pasti benar? Ayo, 2 menit boleh.
Nih, jadi ada jawaban-jawaban memang sangat kelihatan salahnya. Ada juga jawaban-jawaban di mana dia mirip, ada benarnya. Tuh. Tapi Izin kembali jawab, ke Pak. apa? Izin jawab. Iya, silakan. Jawabannya C, Pak. Yang Jawabannya C. C, yang jawab tadi si Fajar, bukan. Yang C tadi siapa? Fajar, bukan. Fajar, Pak. Oh, Fajar. Oke, yang lain. Ada yang jawab lain? Yang lain? Jawabannya Yang mana? A, Kak. Yang mana siapa A? Namanya siapa? A. Iya, namanya siapa? Nabila ya? Dewi? Hah? Halo? Dewi ya namanya? Yang A. Tadi Fajar C. Ada A. Halo, siapa lagi? Dua orang masih? Jawabannya A, Kak. Ya, oke. A masuk. Yang lain? Ada lagi yang jawab lain? B, Pak. Oh, ada yang B. Nah, ini kan beda-beda kan? Terus ada lagi yang lain? Kan? Berarti itulah dia kemiripan jawaban itu. Tapi kita fokus dari makna urutan kejadian. Harus kita maknai urutan kejadian pada teks itu. Nih, urutan kejadiannya, jangan dibalik-balik. Urutan kejadian pada teks harus jelas apa yang terjadi dulu. Jangan dibalik. Nih, urutan kejadian pada teks harus benar-benar diperhatikan. Urutan kejadian pada teks. Nih, ya, harus benar-benar dipahami. Nih, harus benar diperhatikan. Nih. Nah, ini bisa jadi salah satu konsepnya tadi, selain penggunaan pilihan kata. Oke, 3 jawaban yang masuk. Kita baca sama-sama. Penggunaan alat pendingin ruangan dapat. Nah, ini dapat ini bermakna bisa terjadi, bisa enggak, kan kira-kira gitu ya. Bisa bermakna sebagian jadinya. Penggunaan alat pendingin ruangan dapat membantu pemeliharaan kesehatan fisik karena dapat menyaring debu dan jamur yang mengganggu pernapasan. Kejadiannya adalah kita menggunakan AC, ya kan, pendingin ruangan ya, AC ya, atau pendingin ruangan lah. Nah, pendingin ruangan salah satunya AC, tapi tetap pendingin ruangan lah kita sebut. Kita menggunakan pendingin ruangan. Nah, itu membantu ketika kita menggunakan pendingin ruangan, ya, itu dapat membantu pemeliharaan kesehatan fisik, ya. Karena apa? Karena dapat menyaring debu dan jamur yang mengganggu pernapasan. Paham ya? Jadi kejadiannya adalah kita gunakan AC dulu. Kita gunakan, aduh. Belum selesai kayaknya di Pak Kalennya lagi ada kendala tadi tiba-tiba terputus. Sebentar ya guys. Bang, mau nanya, Bang. Iya boleh. Ini ada rekaman ulangnya nggak, Bang? Ada di nanti kalau teman-teman
di Google Classroom tuh ada link YouTube. YouTube-nya itu ada yang beberapa yang private, ada yang public. Jadi kalau yang private, teman-teman harus aksesnya dari Google Classroom-nya langsung. Gitu ya Bang. Mm-mm. Oh, udah. Zoom. Kayaknya ada lagi masalah nih sama Pak Galennya, sebentar ya guys. Gimana nih persiapan UTBK-nya? Nggak terasa kan nih, bentar lagi sama UTBK. Masih banyak harus belajar nih Bang PM. Iya benar. Belum Soalnya itu siap kan untuk waktunya terbatas. Kita harus pakai strategi-strategi khusus buat belajarnya juga kan. Nggak Iya. bisa lama waktunya. Jadi paling itu berapa jam ya waktunya misalnya. Biasanya tuh 195 menit. Penalaran kuantitatif ada 10 soal, pengeluaran pengetahuan umum dan pemahaman umum itu ada 20 soal. Terus kemampuan memahami bacaan dan menulis ada 20 soal. Halo. Halo Pak, Iya. udah masuk lagi ya Pak? Oke Pak. Oh. Ya tadi sorry ya, lowbat laptopnya, mau dicolok langsung mati. Oke, ini suara saya udah kedengeran? Sudah Pak, udah jelas Pak. Oke, Iya, kita Pak. langsung bahas. Ya, dengeran ya. Kita langsung bahas ya. Nah, jadi itu tadi urutan kejadian. Jadi kejadian pertama kita menggunakan pendingin ruangan dulu, baru kita mendapatkan apa? Dapat membantu pemeliharaan kesehatan menyaring debu, ya, dan jamur yang mengganggu pernapasan. Jadi jangan dibalik, ketika kita udah punya punya gangguan pernapasan, kita menggunakan pendingin ruangan, beda makna. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Itu urutan kejadian, beda makna ya. Jadi jangan kita membalik gitu. Jadi ketika kita menggunakan pendingin ruangan, nah ini yang kita dapatkan, dapat membantu menyaring debu, jamur yang mengganggu pernapasan. Bukan berarti ketika kita punya masalah pernapasan, kita menggunakan pendingin ruangan untuk mengatasinya. Belum tentu. Paham kan kejadian itu dulu? Paham ya? Makna yang saya jelaskan, urutan kejadiannya? Paham Pak. Oke, lanjut. Selain itu, penggunaan alat pendingin ruangan juga dapat mencegah heat stroke dan dehidrasi. Nah, jadi menyaring debu dan jamur yang mengganggu pernapasan, kemudian mencegah heat stroke dan dehidrasi. Meskipun demikian, penggunaan alat pendingin pada suhu yang rendah dapat menyebabkan kulit kering dan iritasi. Nah, ada ketentuannya, yaitu ketika pendingin ruangan itu digunakan pada suhu yang rendah. Nah, ada dia, ya. Itulah yang menyebabkan apa? Dapat menyebabkan kulit kering dan iritasi. Nggak pasti juga. Oke, kita lihat jawaban yang masuk. Jawaban yang benar adalah A. Ini, tapi kita cek yang lainnya. Beberapa masalah kesehatan muncul karena penggunaan alat pendingin ruangan pada suhu yang rendah, jelas. Pada suhu yang rendah ketentuannya. Yang C, yang B dulu. Seseorang yang menggunakan alat pendingin ruangan sering mengalami apa? Iritasi kulit, ada ketentuannya. Kapan itu terjadi di teks? Jangan kita memandang umum, paham ya? Iritasi itu terjadi ketika apa? Ketika kita menggunakan pendingin pada suhu rendah, itu baru terjadi apa? Dapat menyebabkan kulit kering dan iritasi, paham nggak?
Jangan 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 mengambang, Paham, Kak. jangan mengambang ketentuannya. Belum ya, ini belum tentu ini. Seseorang yang menggunakan belum tentu juga kan? Tapi sesuaikan dengan teks. Kapan ini terjadi? Yaitu ketika kita menggunakan pendingin ruangan pada suhu yang rendah. Harus jelas. Ini seseorang yang menggunakan alat pendingin ruangan sering mengalami belum tentu juga ya secara umum. Oke, yang ketiga yang C, heat stroke terjadi karena debu dan jamur. Nah, ini jangan hubungkan. Jangan hubungkan heat stroke ke debu dan jamur. Ini semua manfaat ketika kita menggunakan pendingin ruangan. Jangan kamu pula hubungkan antara debu dan jamur dan heat stroke. Ini semuanya bagian dari manfaat pendingin ruangan. Paham nggak yang menjawab C tadi? Bisa nggak diambil intinya? Apanya? Maksud daripada teksnya. Jadi ketika kita menggunakan pendingin ruangan, ya dapat menyaring debu dan jamur, ya kan? Yang mengganggu pernapasan. Selain itu, alat pendingin ruangan dapat mencegah heat stroke. Bukan berarti karena debu. Adakah tertulis di sini debu itu bisa mengakibatkan heat stroke atau dehidrasi? Ah, ini dehidrasi, mana ada hubungan lagi? Dehidrasi ini tentang cairan. Adakah? Nggak ada ya? Yang jawab C Tidak ya? ada, Kak. Iya. Itu sangat jelas. Bisa kan yang jawab C? Paham kan maksud saya? Yang jawab B juga ya? Oke ya, yang jawab C dan B ya. Clear ya? Masukkah penjelasan saya? Masuk? Masuk, Kak. Oke. Ya, jadi heat stroke ini tidak ada dibahas, ini penyebabnya adalah debu dan jamur. Tapi ini kesemuanya adalah ketika manfaat gitu ya. Bisa dikatakan manfaat lah ini kan. Ini dapat membantu, ini manfaat daripada pendingin ketika kita menggunakan pendingin ruangan. Gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada dihubungkan di sini antara debu jamur sama heat stroke, apalagi dehidrasi. Ya. Dehidrasi hubungannya dengan cairan lagi. Kenapa heat stroke aja? Ya kan? Gitu. Kenapa heat stroke aja yang dipakai? Kenapa nggak ada dehidrasi? Gitu. Heat stroke hubungannya nah ini jangan kita lebar-lebarin lah pokoknya. Jadi nanti makin umum, makin lebar ya. Dan makin nggak mengarah ke makin keluar dari teks. Jadi harus benar-benar ini tadi. Perhatikan penggunaan kata pada teks. Jangan di luar teks. Ya, jangan melebar kemana-mana. Supaya jawaban yang pasti benar. Di sini jawabannya pun pasti benar. Ya, bisa jadi yang lain ini ada benar. Makanya ini kesimpulan kalian ada banyak ini. Ya ada benarnya. Gitu. Tapi ya setelah kita analisis satu-satu ya beda ya dengan jawaban yang paling tepat gitu. Lanjut. Silakan ini. Ini saya bisa jadi banyak juga ini yang nggak dapat ini penalarannya. 2 menit. Boleh. Silakan. Jadi biar langsung latihan, biar ada interaktif ya. Tadi saya rumus-rumus langsung saya kasih dasar teori, langsung saya jawab juga. Kalau yang model seperti ini butuh interaksi dan supaya kalian langsung latihan. Konsepnya tadi udah saya buat. Ini kita gabung sama yang tadi boleh. Ini. Berarti ini model-model penalaran itu kayak gitu. Urutan kejadian ini sangat sering, jangan dibalik-balik. Nah, ini bisa jadi satu masuk satu jadi konsep penalaran. Jadi konsep penalaran ini saya ambil dari semua teks. Ini dari semua bentuk teks yang pernah ada model penalaran. Ini bisa jadi kita jadikan jadi konsep keempat. Urutan kejadian jangan diputar-putar. Nah, sama urutan makna tadi. Nah, itu urutan makna diputar-putar itu. Jangan hubungkan heat stroke dengan debu. Yang mana itu hanya manfaat dari penggunaan ketika kita menggunakan AC. Nah, jangan pula untuk mengatasi pernapasan. Jangan pula orang udah sesak napas diobati dengan AC, nggak nyambung. Nah, kebalik kejadiannya. Dan benar-benar nggak nyambung. Paham ya? Lanjut. Silakan. Yang ini. Benar-benar diperhatikan penggunaan kata per kata pada bacaannya. Paling mungkin benar. Jadi jawaban-jawaban penalaran umum itu di situ-situ aja dia. Pasti benar, paling mungkin benar,
Ada juga pasti salah. Ada, ya nggak hanya yang benar. Yang paling mungkin benar, yang pasti benar, yang paling tepat, silakan. Ini paling mungkin benar. Berarti yang lainnya ada benarnya. Ayo, silakan. Reskiani boleh. Nael. Apa? Ini suaranya nggak kedengeran. Reskiani nggak kedengeran. Ayo. Rafaela, Gadija, Mariska, Aulia Nur Aziza. Silakan. Fairuz, Febri, Dewi. Ayo, masing-masing punya jawaban, masing-masing dilatih penalarannya. Kita jawab sama-sama nanti. Pak. Yang Yang Pak. Pak. Yang E, Pak. Yang D. Pak. E. E. Oke, yang lain? Ada yang selain E? Ada jawaban selain E? E semua. Mungkin ada yang jawab selain E? Tidak ada. E ya? Oke, kita cek. Nah, jadi ini langsung ke jawaban aja ya. Jika konsentrasi atlet sangat baik selama pertandingan, maka manakah di bawah ini kesimpulan yang paling. Nah, hubungannya dengan konsentrasi atlet. Jadi ini ada dua bagian dia, ya, dua kejadian, dua kategori lah kita sebut, yaitu tentang keberhasilan atlet, yaitu oleh apa? Oleh intensitas latihan dan dukungan pelatih. Apa efek intensitas latihan? Ini dia, terlihat dari ketekunan atlet saat berlatih dan semangat untuk bersaing secara sehat. Dukungan pelatih, apa manfaat atau yang bisa dilihat, ya, atau faktor lah yang terlihat dari dukungan pelatih. Jadi ada dua, intensitas latihan dan dukungan pelatih. Yaitu apa? Akan meningkatkan kepercayaan diri atlet yang ditunjukkan dengan konsentrasi tinggi. Di sini dia hubungannya dengan konsentrasi tinggi. Maka jawabannya adalah yang E, dukungan pelatih. Bagus sekali. Nah, itu dia ya. Lanjut. Nah, ini cukup jelas berarti. Bagus ya. Yang ini, silakan. Nah, ini penggunaan keterangan waktu. Yang ini, syarat yang perhatikan penggunaan keterangan waktu dan variabel-variabel pada teks. Ini dia konsep penalaran yang ketiga. Nih, ada di sini keterangan waktu. Yang mana keterangan waktu di sini? Yaitu saat mulai beroperasi. Nah, ini kan keterangan waktu nih. Saat mulai beroperasi. Setelah selama 3 tahun. Ini keterangan waktu. Ayo, silakan. Masing-masing punya jawaban. Masing-masing punya jawaban. Apa? Yang
Apa? A. A. Oke, yang lain? Ada jawaban yang lain? A, masuk. Ada jawaban yang lain? Ayo. Dua orang ya, dua orang yang jawab A. Masuk, A. Sama semua A? Ayo, baru dua yang masuk, silakan. Biar kita ada sedikit interaksinya, biar nggak monoton dari saya. Ayo, yang lain boleh. Ayo. Coba di komen ada yang jawab D, Pak. Oh, yang E. Oh, E. Iya. Si Aulia, E. Masuk, E. Tuh, bagus. Yang lain? D, Yang Pak. lain? Hah? A lagi? D. D. Ah, tuh kan. Macam-macam kan? Tuh, masuk. D. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Nih, ketentuan atau konsep penalaran yang ketiga. Perhatikan penggunaan keterangan waktu. Ini main di keterangan waktu aja nih. Keterangan waktu dan penggunaan pilihan kata lah. Oke, kita jawab. 3 jawaban masuk. Ini sudah bisa kita simpulkan bahwa soal ini tingkat, ya ini bukan sulit ya. Ya kalau salah ya jadi sulit ya. Nah, jadi mengecoh lah kita sebutnya. Ya kan? Tingkat mengecoh menengah ke atas ini. Kalau hitung-hitungan kita sebut tingkat sulitnya menengah ke atas. Oke. Nah, di sini saya tekankan penggunaan keterangan waktu. Tadi urutan kejadian ya. Ini penggunaan keterangan waktu. Itu yang konsep penalaran yang ketiga. Ini penggunaan keterangan waktu. Maknai keterangan waktu yang dimaksud di teks. Oke, coba kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. Pada saat mulai beroperasi, restoran X dikunjungi banyak pelanggan. Berarti mulai beroperasi bagaimana dia? Mulai saat beroperasi. Masih banyak pengunjung ya? Ya kan? Mulai beroperasi. Ini pengunjung masih banyak. Ya enggak? Benar enggak pemahamannya? Pada saat mulai beroperasi, restoran X dikunjungi banyak pelanggan. Jadi mulai beroperasi dia pengunjungnya banyak. Sampai kapan? Nih, setelah beroperasi selama 3 tahun, berarti banyak pengunjung itu berkurang tahun keberapa? Pelanggan restoran X mulai berkurang. Setelah beroperasi selama 3 tahun, pelanggan restoran X mulai berkurang. Selama 3 tahun beroperasi, restoran X tidak melakukan banyak inovasi. Apakah selama 3 tahun beroperasi berarti dari awal dong maknanya? Tidak banyak selama 3 tahun beroperasi restoran X tidak melakukan banyak inovasi. Ini dia bermakna tidak banyak pelanggan. Salah. Mulai beroperasi dia masih banyak pelanggannya. Ini batasnya. Setelah beroperasi selama 3 tahun, pelanggan restoran X mulai berkurang. Berarti dia berkurangnya pelanggannya mulai tahun keberapa? Mulai Pada tahun tahun keberapa? ketiga. Tahun berikutnya, Pada Pak. tahun ketiga. Tahun berikutnya itu tahun berapa? Tahun kedua ya. Keempat. Keempat. Iya. Pelanggan kan 3 tahun beroperasi. Setelah 3 tahun beroperasi baru berkurang. Kan ini udah mulai di start itu banyak. Nah, setelah beroperasi berarti selama 3 tahun itu masih banyak. Nah, setelah itu kan berarti tahun keempat. Pelanggan berkurang, ini kan tahun keempat. Ini. Paham ya?
Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk, Pak. Makna Masuk. keterangan waktu ini. Iya. Ini kita ambil lagi gini. Selama 3 tahun di Indonesia, ya setelah tinggal selama 3 tahun di Indonesia, kami pindah ke Australia. Berarti di Indonesia pindahnya tahun keberapa? Keempat. Tahun Keempat. keempat. Tahun keempat, Berarti di Pak. Indonesia berapa tahun? 3. 3 tahun. Setelah 3 tahun tinggal di Indonesia, kami pindah ke Australia. Yaitu di Indonesia. Berarti di Indonesia udah 3 tahun. Pindahnya tahun keempat. Sama ya? Nah, itu hanya masalah penggunaan keterangan waktu, tapi cukup mengesok. Lihat ini, pilihan yang tadi yang masuk sama D. Pada tahun ketiga belum. Pada tahun ketiga masih banyak. Ya. Nih, setelah tahun ketiga baru berkurang. Ya, tahun keempat. Nih, ini masalah tahun ketiga ini salah semua ini. Hati-hati. Pokoknya tahun ketiga ini, selama 3 tahun ini semua ini. Paham ya? Karena dia tahun keempat. Nih, main di keterangan waktu kan? Manajemen restoran X kurang pandai dalam membuat promosi. Jelas dia ada hubungannya nanti ke promosi kan? Ya kan? Ini restoran X, ini variabel. Ini bicara restoran X, ini variabel restorannya sama. Gitu. Ya, kenapa berkurang? Kan itu logikanya. Ya ini hubungannya dengan promosi. Kalau inovasi ini lebih ke teknologi. Mobil, motor, komputer, iya emang iya. Makanan diinovasi. Ya kan? Nah, lebih ke jenis makanan, promosi lah ya. Nah, itu pilihan kata juga berpengaruh ya. Inovasi-inovasi ini kan sering digunakan untuk teknologi, benar nggak? Nah, selain daripada ini ya, ini keterangan waktunya udah kena ini. Oke, jelas ya? Jelas? Bisa masuk nggak penjelasan saya? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Ya. Nah, coba ini. Ayo, ini masih apa namanya? Ini kita paskan sampai nomor 15 lah ya. Nih. Ini udah habis juga waktunya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikut mungkin. Ayo, yang ini. Ini gampang. Silakan. 3 lagi, 3 nomor lagi. Ini gampang. Nanti kita sambung di pertemuan berikut. Silakan, ayo. Ini soal asli. Jadi kalian membahas ini nggak sia-sia. Kenapa nggak sia-sia atau bahkan sangat bermanfaat? Apa yang dijawab di UTBK 2024 kemarin inilah soalnya. Dan prediksi saya ini nggak jauh-jauh. 2023, 2024 nanti bisa kita bandingkan. Sama tadi udah saya kasih perbandingan yang semua sebagian tadi. Hanya masalah diputar penggunaan kopula, urutan kopula. Ya. Ayo, apa? Silakan. D, Pak. Yang D. D masuk. Nah, gini enggak? Ini kayaknya gampang ini. Yang lain. Ini saya bilang, jadi beda-beda ya. Walaupun sama-sama teks, tingkat penalarannya beda. Ini gampang. Saya bilang masuk kategori gampang. D, Udah. Pak. Apa? D, Pak. D. Nah, D. nah ini seragam kan? Iya, Pak. jadi kelihatan juga kan tingkat kemudahannya itu. Seragam dia jawabannya. Kalau beda-beda macam-macam pasti. Betul, D. Ini hanya masalah tentang apa? Provinsi A. Ini variabel ini saya sebutnya. Variabel provinsi. Ini hanya bicara atau terjadi kita sedang membicarakan provinsi A. Walaupun ini kebetulan ada sama terjadi di provinsi B, C, dan E. Nah, itu bukan jawaban. Atau itu bukan pilihan. Kita fokus pada provinsi A. Yang ada variabel A ini lebih tepat. Ya, tapi tadi apa jawabannya? Yang D. Nah, ini yang ada provinsi-provinsi. Nah, ini
Ini saya maksud. Jangan provinsi aja. Tidak ada variabelnya. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu provinsi. Langsung salah ini. Kita sedang bicara provinsi A. Ini provinsi ini. Provinsi lain lagi. Nggak ada dibicarakan provinsi lain ya. Provinsi A adalah provinsi yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Makin banyak turis mancanegara datang, makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Berdasarkan informasi di atas, manakah sebab akibat? Nah, ini sebab akibat. Sebab akibat ini pun urutannya nggak boleh kebalik. Nah, sebab mancanegara datang banyak, maka apa? Akibatnya tinggilah pertumbuhan ekonomi di provinsi A itu. Tersebut berarti A itu. Jadi banyaknya wisatawan mancanegara di provinsi A berkontribusi. Makin tingginya tingkat. Nah, ini harus jelas hubungannya juga ini. Yang meningkat itu pertumbuhan ekonomi, ya, bukan yang lain-lain. D. Lanjut. Cukup jelas ya. Nah, ini yang saya maksud tadi penggunaan variabel. Nih, penggunaan variabel itu masih masih konsep penalaran ketiga, sama dengan keterangan waktu letaknya. Perhatikan penggunaan keterangan waktu variabel-variabel pada teks. Itu yang saya maksud variabel-variabel. Ya. Jadi jangan buat ini jadi umum. Nah, selain daripada memang kalimatnya pun pasti ada kalimatnya pun ada perbedaan lah, perbedaan makna ya dari jawaban yang benar. Nah, kalau memang dia maknanya benar tapi hanya beda variabel, ada ya. Ada gitu. Yang membedakan hanya variabelnya aja. Maknanya sama-sama. Yang ini, silakan. Satu lagi. Ini kita ada habis waktunya. Satu lagi, boleh lah. Nah, di sini dia kombinasi. Ada variabel desa M. Ada keterangan waktu selama 2 tahun terakhir. Tuh, penggunaan keterangan, penggunaan kata hati-hati. Ini 15 proyek. Ya. Ini setiap kali proyek perbaikan jalan selesai, warga mengadakan acara syukuran. Silakan, apa jawabannya? Yang paling mungkin benar. Ayo, 1 menit. Apa? Izin jawab. Ya, silakan. Ya. Jawabannya C, Pak. C, namanya Fajar. Ya. Fajar, bukan? Iya, Pak. Oke, silakan. Yang lain juga. Fajar, C masuk. C masuk. Ada jawaban lain? Ayo. Ada jawaban lain? C, Pak. Hah? C, Pak. C, Pak. C, 2 orang. Yang lain? Yang lain, ayo. Ada yang beda? Revila, Gadis, Moriska, silakan. Ayo, Aulia, Fairuz, Nabila, Nindya, Widi. Banyak nih, Kiki, Stephen. Ada jawab di chat? Ini jawaban baru ya, 15. Oh, bukan, itu berarti jawaban yang tadi ya. Ayo, 2 orang lagi, biar kita jawab. 2 orang lagi masuk, kita jawab. Apa ya? C juga, Pak. C juga. Iya, ya. Oke, kayaknya sama semua jawabannya. Warga desa M mengadakan acara syukuran. Akan mengadakan acara syukuran setidaknya 15 kali dalam 2 tahun terakhir. Ada 2 tahun terakhir karena ini kata kuncinya di sini. Setiap. Nah, ini. Setiap kali proyek perbaikan jalan selesai, warga desa mengadakan syukuran. Ada 15 kali proyek diperbaiki. Ada 15 kali proyek perbaikan berarti 15 kali syukuran. 2 tahun terakhir. Nah, masuk dia ya semuanya. Keterangan waktu dalam 2 tahun terakhir di sini. Oke? Jadi semuanya masuk variabel, keterangan waktu, dan inti daripada teks yang disampaikan C. Oke? Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita bahas hari ini, dan ini soal asli, dan yang agak sulit sebenarnya
ini harus ada pendamping soal lama ya yang lebih singkat. Nanti mungkin di pertemuan berikut saya akan lihat kondisi soalnya yang mana kayak contohnya tadi pernyataan berkuantor ini tadi banyak vakum di sini ya. Ini kalau ada kita buat contoh soal yang lama, ini soal asli soal lama lebih singkat. Nah, ini sangat sangat bagus ya sebagai pembanding. Oke ya. Jadi bisa paham kira-kira? Bisakah paham penjelasan saya? Paham, Bisa, Pak. Pak. Paham, Pak. Iya, paham ya. Oke, baik ya. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti sampai ketemu di pertemuan berikut ya. Nanti saya PDF-in ya untuk PPT-nya, PowerPoint-nya. Sekian dulu ya. Siap. Selamat sore Terima kasih, semuanya. Pak. Makasih, Oke, Pak. sama-sama. Siap. Oke. Dan, Iya, sama-sama. Salam. saya mau share ini beberapa info. Saya share di grup nanti. Dan juga yang rekaman yang hari ini ada di Google Classroom, bisa langsung teman-teman lihat. Paling lama besok pagi udah ada di Google Classroom. Dan materi hari ini juga bakalan ada di update di Google Classroom. Makasih ya semua ya teman-teman ya. Ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ke WA. Thank you semua. Oke, terima kasih, Kak. Plus ya, Kakak admin. Udah Pak. Oke, oke. Siap. Kasih Pak. Oke, sama-sama. Yuk. Oh, lah, Iya. Oh, iya, iya, iya lah. Wah, apa kabar? Baik. Baik kok. Lagi buka-buka. Lagi di rumah. Bye. Lagi di